Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Mbak. Baik Ibu, ada beberapa penyakit menular. Penyebab penyakit menular yang pertama itu ada virus. Di mana penyakit yang disebabkan oleh virus ini seperti flu, COVID, dan HIV. Penyakit ini sangat mudah menular dari orang lain, dari satu orang ke orang lain. Nah Ibu, apa Ibu sudah paham? Paham. Coba Ibu ulangi lagi Bu. Penyakit menular itu bisa disebabkan oleh virus, misalnya flu, COVID, dan HIV. Baik Ibu. Ibu, selanjutnya itu ada bakteri. Bakteri ini penyakitnya seperti TBC, disentri, dan kolera yang bisa menyerang paru-paru dan pencernaan. Nah, Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau Ibu sudah paham? Apa sih Mbak penyakit disentri itu Mbak? Baik Bu, penyakit disentri itu adalah penyakit infeksi pada usus yang ditandai dengan diare berulang. Oh ya Mbak. Terus selanjutnya itu ada jamur. Penyakit jamur ini penyakit yang sering timbul di kulit dan menimbulkan penyakit seperti kurap dan panu. Sebelumnya apa Ibu pernah mengalami penyakit seperti kurap dan panu Bu? Tidak Bu. Tidak, bagus Bu. Bagus ya Bu ya. Sebaik mungkin Ibu harus mencegah penyakit menular ya Bu. Nanti saya akan menjelaskan apa saja pencegahan untuk penyakit menular. Dan selanjutnya ada parasit. Parasit ini misalnya malaria yang bisa disebabkan oleh gigitan nyamuk. Baik Ibu, saya akan memberitahukan cara penularan penyakit, yaitu ada beberapa cara penularan ya Bu. Yang pertama itu ada kontak langsung. Apakah Ibu tahu penularan dengan kontak langsung itu bagaimana Bu? Tidak Mbak. Baik, jika Ibu tidak tahu saya akan memberitahukan. Penularan dengan kontak langsung itu seperti suami Ibu terkena penyakit TBC dan suami Ibu itu batuk dan tidak menutupkan mulutnya dengan tisu tapi menggunakan tangan, dan tangan tersebut tidak lupa dicuci, dan kemudian Ibu menyentuh tangan Bapak, dan itu terjadilah penyakit menular ya Bu. Misalnya gini ya Bu, misalnya gini ya Bu, Ibu menyentuh tangan suami Ibu seperti Pak. Oh ya Mbak. Maka Ibu sudah paham? Paham Mbak. Dan selanjutnya yaitu melalui udara. Udara itu seperti suami Ibu batuk atau bersin tapi lupa menutup mulut, dan itu percikannya akan terkena ke Ibu dan terjadilah penyakit menular. Oh ya Mbak. Paham Bu? Paham Mbak. Dan selanjutnya ada gigitan serangga. Yaitu gigitan serangga itu seperti gigitan nyamuk, kutu, atau serangga lainnya yang membawa patogen. Apa yang Mbak patogen itu Mbak? Baik Ibu, saya akan menjelaskan apa itu patogen. Patogen adalah kuman atau mikroorganisme penyebab penyakit. Misalnya virus, bakteri, jamur, atau parasit yang bisa masuk ke dalam tubuh. Oh ya Mbak. Kontak tidak langsung, yaitu seperti suami Ibu yang menderita penyakit TBC memegang gagang pintu dan selanjutnya dipegang oleh Ibu, dan itu terjadilah penyakit menular. Apa Ibu paham? Oh bisa Mbak. Mbak contohkan langsung nggak Mbak? Oh bisa Mbak, tapi harus menggunakan gagang pintu. Oh ini Mbak contohkan Mbak. Ah ya baik Mbak. Contohnya segini ya Bu, misalkan suami Ibu baru selesai batuk dan memakai tangan dan lupa mencuci tangan, dan selanjutnya memegang gagang pintu. Dan gagang pintu ini selanjutnya dipegang oleh Ibu dan keluarga Ibu yang lain. Dan ini terjadilah penyakit menular. Selanjutnya ada makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri atau virus. Gimana Bu, apakah Ibu bisa mempraktekkan? Tidak Mbak. Oh tidak ya Bu, saya akan mempraktekkan ya Bu. Iya, Maksud dari makanan yang terkontaminasi oleh bakteri dan virus adalah yaitu, anggap aja ini makanan ya Bu. Oke. Misalnya makanan ini jatuh dan Iya. kita kan sering kan belum 5 menit makan gitu. Iya. Nah itu tuh makanannya udah terkontaminasi bakteri atau virus walaupun belum 5 menit ya Bu. Oh iya Mbak ya. Paham Bu? Paham paham. Baik Bu, saya akan beritahukan Ibu apa saja contoh penyakit menular. Yang pertama di sini ada beberapa ya Bu. Yang pertama yaitu flu atau influenza, penyakit pernapasan disebabkan oleh virus influenza. Dan yang kedua itu ada DBD atau demam berdarah yang sering kita kenali ya Bu ya. Yang mana penyakit ini adalah penyakit
yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Sebelumnya apakah ibu pernah mengalami penyakit DBD, Bu? Bukan saya sih mbak, tapi suami saya mbak. Kalau suami itu perkara apa ya, Bu? Apakah terlalu sering menumpukan sampah? Bisa jadi mbak. Nah, jangan diulangi lagi ya, Bu. Iya mbak. Dan selanjutnya ada TBC. TBC atau tuberkulosis, yang dimana penyakit ini penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium. Selanjutnya itu ada HIV atau AIDS ya, Bu, yang dimana penyakit ini yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang status kekebalan tubuh, sistem kekebalan tubuh. Dan selanjutnya itu ada malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk, itu seperti DBD tadi ya, Bu ya. Dan selanjutnya itu ada COVID-19 yang dimana penyebab penyakit ini adalah itu penyakit pernapasan disebabkan oleh virus. Penyakit ini pernah kita alami di tahun 2019 lalu dan kita sibuk memakai masker ya, Bu ya. Iya mbak. Dan selanjutnya ada campak, penyakit menular yang disebabkan oleh virus campak. Apakah ibu pernah mengalami campak, Bu? Tidak sih. Dan selanjutnya ada penyakit hepatitis, penyakit yang menyerang hati dan disebabkan oleh virus hepatitis A, B, atau C. Ibu mengerti contoh penyakit hepatitis? Kurang mengerti saya mbak. Apa sih mbak itu penyakit oleh virus hepatitis A, B, atau C? Baik, Bu, saya akan menjelaskan ya, Bu ya. Iya. Baik, Bu, virus hepatitis A, B, dan C adalah virus yang menyerang hati ya, Bu ya. Yang dimana hepatitis A biasanya menular lewat makanan atau minuman. Kemudian hepatitis B menular lewat darah dan darah, cairan tubuh atau hubungan seksual. Dan selanjutnya hepatitis C umumnya menular lewat darah, misalnya dari jarum suntik yang tidak steril. Oh iya mbak. Paham, Bu? Dan selanjutnya itu penyakit seksual menular, yaitu seperti sifilis, gonore, dan chlamydia. Oh, Apa iya. Ibu paham dengan penyakit seksual menular, Bu? Paham. Baik, Bu. Selanjutnya ada pencegahan penularan penyakit menular ya, Ibu. Ya, Ibu ya. Baik, sebelum saya jelaskan, apakah Ibu tahu cara mencegahnya? Belum mbak. Oh, belum ya, Mbak ya. Belum ya, Bu ya. Baik, saya akan menjelaskan ya, Bu ya. Yang itu ada yang pertama ada cuci tangan. Biasakan selalu mencuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet ya, Bu ya. Yang dimana cuci tangannya ada 6 langkah ya, Bu ya. Baik, Bu, apakah Ibu sudah tahu cara cuci tangan 6 langkah itu apa saja, Bu? Belum mbak. Oh, belum ya, Bu. Dan sekarang kalau Ibu belum tahu, kita akan mempraktekkan ya, Bu ya. Iya. Akan mempraktekkan cuci tangan dengan baik dan benar ya, Bu ya. Bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, Bu ya. Oke mbak. Dan cuci bersih. Ini saja dulu. Bu, bisa Ibu praktekkan? Bisa mbak. Dua, tiga, 5, 6. Gunakan masker, dan yang kedua, saat batuk atau bersin, gunakan masker, tisu, ataupun lengan baju ya, Ibu, untuk menutupi mulutnya. Apakah Ibu paham maksudnya? Gini ya, Bu ya, misalnya saya anggap saja saya pakai masker ya, Bu ya, dan saya batuk, nah batuknya dengan menggunakan masker. Dan kalau tisu, Ya. ini tisukan Bu seperti batuk atau bersin, Bu, gitu ya, Bu ya. Dan sudah batuk menggunakan tisu dan tisunya dibuang pada tempat sampah ya, Ibu ya, jangan berserakan ya, Bu. Iya. Dan selanjutnya menggunakan lengan baju. Misalnya gini, Bu, Ibu kan lagi batuk atau bersin, tutup mulutnya dengan lengan baju gini, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu, bisa Ibu praktekkan batuk dengan menggunakan masker, tisu, dan dengan baju, Bu. Misalnya menggunakan masker ya mbak ya, ketika kita lagi batuk
kita menggunakan masker agar lingkungan kita lebih aman ya Mbak ya. Jadi maskernya nanti dibuang pada tempat sampahnya. Tapi kalau menggunakan tisu, ketika kita batuk, kita harus menggunakan tisu agar cairan batuk tersebut tidak kemana-mana ya Mbak ya. Jadi kita menggunakan tisu, lalu kita buang pada tempatnya. Lalu tadi menggunakan lengan siku ya Mbak ya. Jadi kayak gini ya Mbak. Bagus Bu, bagus Bu. Sekarang Ibu sudah tahu ya cara mencegahnya. Baik Ibu, ini yang terakhir ya Bu, yaitu perawatan pasien. Ibu tahu cara merawat pasien yang terkena penyakit menular Bu? Belum Mbak. Oh, belum Bu ya. Yaitu saya akan menjelaskan ya Bu ya. Yaitu jika ada keluarga yang sakit yang terkena penyakit menular, pisahkan dengan orang lain ya Bu ya, seperti pisah kamar dan jangan berdekatan ya Bu ya. Oh ya Mbak. Yang kedua, pastikan ia banyak beristirahat. Kurang-kurangi beraktivitas yang membuat capek, lelah. Baik Mbak. Dan yang selanjutnya, berikan makanan bergizi, obat sesuai anjuran dokter, dan setiap merawat pasien gunakan APD lengkap. Contohnya gimana ya Mbak? Contohnya itu seperti memakai masker, apron, dan jangan lupa yang terpenting itu memakai handscoon ya Bu ya. Oh ya Mbak. Baik Bu, saya sudah menjelaskan cara mencegah penyakit menular di rumah. Apakah sampai di sini Ibu sudah paham? Paham. Baik Bu, untuk selanjutnya kita mau melakukan penyuluhannya lagi di sini atau di tempat lain, dan jamnya jam berapa ya Bu? Sepertinya di rumah saja ya Mbak ya. Jamnya sekitar jam 4 ya Mbak ya. Soalnya kalau pagi itu saya ada aktivitas lain Mbak. Oh, jam 4 ya Bu ya, tetap di Iya. rumah. Baik Bu, nanti untuk harinya kita kontak lagi ya Bu. Baik Bu, sampai di sini saya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya mengakhiri. Sudah Mbak. Sudah. Baik Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak ya. Ya.